Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan maksud dan tujuan adanya acara hari ini adalah rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1 mengenai sosialisasi modul 1.1 dan 1.4, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Dewantara dan budaya positif. Namun nanti di dalamnya di modul 1 sebenarnya ada 4 rangkaian modul, yaitu 1.1 dan 1.4 tadi sudah saya sampaikan di awal, dan diantaranya ada 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang 1.3 adalah mengenai visi guru penggerak. Ini nanti muatan 1.1 dan 1.2 akan saya selipkan sebagai mungkin pengetahuan saja bahwa kita harus berperan seperti apa sebagai guru. Baiklah, saya lanjutkan untuk 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan Indonesia menurut Ki Dewantara. Di sini dasar-dasar pemikiran Ki Dewantara yang pertama adalah menuntun, kemudian kodrat anak yaitu yang pertama adalah merdeka, kemudian kodrat anak yaitu bermain, kemudian berpihak pada anak, kemudian bukan tabula rasa, budi pekerti, dan guru ibarat sebagai seorang petani. Lebih lanjut untuk filosofi dari alur dari dasar-dasar pemikiran Ki Dewantara yang pertama adalah menuntun. Di sini nanti ada Tulojo, Handayani, Mangunkarso, kemudian kekuatan kodrat, ada merdeka dan bermain, kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, tadi bukan tabula rasa, kemudian mengenai lakunya, diri anak, dan sosiokultural dari filosofi petani dan budi pekerti. Nah, di sini maksud dari menuntun yaitu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi posisi kita dalam mendidik itu tujuannya adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alamiah yang ada pada anak supaya mereka selamat dan bahagia. Nah, di sini filosofi Ki Dewantara yang sudah tidak asing lagi Bapak Ibu sering dengar, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, kemudian Ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Ini adalah sebagai bagian untuk mengantarkan anak selamat bahagia menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kemudian kodrat anak tadi yang kedua adalah merdeka. Jadi anak itu harus menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Yang dimaksudkan dalam pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Jadi tujuan Bapak Ibu mengajar itu adalah memerdekakan anak untuk meraih kodratnya tadi. Kemudian yang selanjutnya kodrat anak adalah bermain. Jadi nanti dalam melakukan pengajaran kita bisa memanfaatkan permainan-permainan atau kearifan lokal sebagai sarana untuk membelajarkan anak, sehingga anak tidak cenderung belajar dengan bertatapan langsung dengan ilmu pengetahuan, tapi melalui pembiasaan dari permainan yang ada di kearifan lokal sekitar kita. Ini salah satunya di matematika adalah permainan congklak. Ini mengajarkan kemampuan matematika mengenai strategi. Kemudian gobak sodor itu juga mengajarkan nilai strategi. Yang selanjutnya, pendidikan harus berpihak pada anak. Di sini memiliki maksud dan tujuan yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, tapi melainkan berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak ini dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih yang tidak terbatas. Jadi sebagai guru kita berhamba itu bukan kok menjadi pembantunya, tidak, tapi kita semurni-murninya dengan seikhlas-ikhlasnya memberikan cinta dan kasih yang tidak terbatas kepada anak. Di sini tadi maksud dari tabula rasa, mungkin di
dalam pedagogi pendidikan yang sudah pernah dipelajari sebelumnya pada saat kuliah, mungkin ada teori yang mengatakan pendidikan itu adalah tabula rasa, tapi untuk Ki Hajar Dewantara sendiri pendidikan itu adalah bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong, tetapi anak itu sudah memiliki kodratnya sendiri, di mana kondisi itu adalah masih samar-samar, sehingga kita sebagai guru harus mengarahkannya atau membantu untuk menebalkan garis-garis yang samar-samar tersebut dan memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, di sini menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Di sini ada wiraga, wirama dari masing-masing kondisi. Jadi di sini ada yang bermain di gerobak, mungkin dia punya cita-cita dan memang kodratnya nanti seperti apa. Kemudian usia kanak-kanak ini antara 0 sampai 8. Jadi dia masih bergerak ke sana kemari, mencoba permainan ini itu dan sebagainya. Kemudian usia 8 sampai 16 dia memasuki masa intelektual, di mana dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap geraknya. Kemudian wirama yang kedua adalah 16 sampai 24. Masa sosial mulai dari menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama yang ada di lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mengenai budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, di sini bisa pembelajaran itu tidak melulu dengan pengetahuan, tapi melalui seni. Jadi di sini ada gamelan, mungkin nanti bisa melatih kesabaran, seni dan irama, kelembutan hati. Jadi mungkin seni itu bisa membentuk suatu budi pekerti, tergantung nanti kita sesuaikan dengan pembelajarannya seperti apa. Yang sebelah sini ada tenun, mungkin ini juga bisa melatih budi pekerti, kesabaran, ketelatenan dari anak-anak. Kemudian ini mindset kita bahwa orang dewasa itu selalu menganggap bahwa dia adalah yang paling benar, sehingga menurut mereka apa yang ada di pikirannya, karena dia sudah memiliki pengalaman, itu seolah-olah menjadi suatu kebenaran secara tidak langsung. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara hal itu tidak benar, bahwa tadi anak itu adalah memiliki kodrat sendiri. Jadi seperti gambar ini diilustrasikan bahwa kalau kita menanam jagung, kok kita berharap nanti panennya padi, itu tidak mungkin, karena yang kita tanam adalah jagung, ya. Seorang petani, jika dia tahu bahwa dia menanam jagung, nanti panennya jagung, yang bisa dilakukan adalah melakukan perawatan sehingga hasil yang didapatkan itu nanti adalah maksimal. Nah, di sini tugas seorang guru adalah menuntun tumbuh kembangnya anak, ya, seperti ilustrasi dari jagung, dengan cara memperbaiki kondisi mereka, memelihara dan memberi bantuan-bantuan support. Mungkin kalau di sini dalam tanaman jagung, di sini mungkin memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang ada dan mengganggu tumbuh kembangnya jagung. Kemudian secara dari filosofis pendidikan KHD, kalau dilakukan refleksi sebagai pesan kunci, pendidikan selalu bergerak. Di sini pada masa lampau pendidikannya adalah menuntun, kemudian masa kini pendidikannya adalah gotong royong, yaitu kolaboratif, reflektif, dan kritis. Sedangkan masa depan yang dibutuhkan adalah murid yang humanis, yaitu penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, dan selamat dan bahagia. Kemudian pesan kuncinya lagi di sini, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Di sini di tabel ini ditunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara ada menuntun dan selamat dan bahagia, sementara kebutuhan pendidikan abad 21 adalah kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan well-being. Jadi mungkin ini adalah kunci dari guru-guru yang
seperti Bapak Ibu guru adalah guru yang akan mendidik lulusan yang hidup pada abad 21. Ini dari modul 1. Refleksinya adalah menuntun, itu bukan menuntut. Merdeka dengan menghormati kemerdekaan orang lain. Berhamba, yang berarti bukan menyembah tetapi berpihak. Kemudian budi pekerti, bukan tentang perilaku yang salah dan benar. Bermain, belajar dengan mengalami pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Kemudian relevan, bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian keselamatan dan kebahagiaan anak. Intinya yang terakhir dari seluruh rangkaian filosofi Ki Hajar Dewantara adalah apa yang Bapak Ibu lakukan adalah anak, anak, dan anak. Jadi pesannya adalah semua memang bertumpu kepada anak. Kemudian yang kedua, ini mungkin saya sharing bahwa nilai dan peran guru penggerak ternyata memang harus dimiliki oleh semua orang guru, baik itu saat ini sebagai guru penggerak maupun Bapak Ibu guru yang memang berada di garda depan bersama anak-anak. Di antaranya di sini kunci dari nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila dan nilai peran guru penggerak dalam dirinya demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Jadi di sini tuntutan kita sebagai guru, bukan hanya sebagai seorang guru penggerak, adalah menguatkan profil pelajar Pancasila di seluruh pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus mengambil peran pada dirinya masing-masing untuk mengambil nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ditanamkan pada diri siswanya. Nah, di sini kata kuncinya adalah melalui keteladanan, kemudian menjadi manusia, proses diri, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi jargonnya guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang menghadapi siswa. Jadi ada inti dari sesuatu, maksud dan tujuan yang Bapak Ibu ciptakan sebagai visi misi yang harus bisa membuat siswa itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitasnya. Nah, di sini dipengaruhi oleh kerja otak dan emosi, kemudian melalui pembiasaan yang konsisten dan sistemik, kemudian membuat dan mengambil makna yang positif. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi, di kurikulum paradigma baru ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk masing-masing poinnya mungkin nanti bisa lebih didalami. Di sini ada indikator bernalar kritis apa saja. Kemudian ini yang harus menjadi nilai dan peran guru penggerak. Ada 3 peran guru penggerak dan ada 5 ada nilai guru penggerak dan ada peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu harus mandiri, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi harus punya nilai itu, dan saya rasa tidak harus guru yang memang pada saat ini melakukan pendidikan guru penggerak, tapi semua guru harus memiliki peran sebagai guru penggerak. Kemudian nilai-nilainya di sini mewujudkan kepemimpinan murid, inovatif, mendorong kolaborasi, kolaboratif, dan menjadi coach bagi guru lain. Nah, di sini untuk perannya tadi ada berpihak pada murid dan reflektif. Jadi nilai ini sangat penting dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai seorang guru yang berada di garda depan untuk terutama mewujudkan kepemimpinan murid. Ini akan bisa meringankan beban Bapak Ibu untuk mendidik mereka menjadi lebih kompeten dalam bidangnya. Nah, di sini pesan dari Ki Hajar Dewantara, agar bisa memberikan pendidikan yang bersandar pada pengetahuan, seorang guru perlu menguasai 5 jenis ilmu, yaitu ilmu hidup batin atau psikologis, kemudian ilmu hidup jasmani atau fisiologis, kemudian ilmu kesopanan atau etika, dan ilmu keindahan estetika serta pendidikan pedagogis. Jadi dengan pesan ini mungkin kita bisa fokus untuk melengkapi kemampuan diri yang selama ini mungkin masih belum full, jadi harus selalu belajar dan belajar. Nah, ini tadi pesannya inti dari seorang guru penggerak adalah keperluan kita memahami bagaimana manusia itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini tidak hanya
pesan langsung untuk guru penggerak, tapi kita sebagai guru di saat melakukan pembelajaran kita harus memahami bagaimana cara kita membuat murid itu bergerak dan akhirnya menggerakkan komunitasnya. Nah, di sini ada sesuai dengan kodratnya tahap tumbuh kembang Wiraga Wirama menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini tadi mungkin sudah saya ulas di sebelumnya, ini saya skip. Kemudian tahap tumbuh kembang secara psikososial, di mana usia 0 sampai 1,5 tahun itu adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan, jadi fokusnya adalah di harapan. Kemudian 1,5 sampai 3 tahun mengenai otonomi dan rendah diri. Jadi kalau dia sukses mungkin dia mempunyai otonomi, atau dia malah kalau tidak berhasil sesuai dengan yang diinginkan dia menjadi rendah diri. Kemudian 3,5 tahun mempunyai inisiatif atau rasa bersalah. Jadi hal ini adalah sesuatu yang opposite. Jadi kalau kita salah perlakuan mungkin dia efeknya malah yang bawah, yang jelek kalau kita salah mengarahkan. Kemudian 5 sampai 12 tahun itu produktivitas atau interioritas. Jadi perlakuannya di sini adalah tentang kompetensi. 12 sampai 18 tahun mengenai loyalitas, yaitu mengenai identitasnya sudah ketemu atau dia bingung dengan peran yang harus dikerjakan. Kemudian 18 sampai 40 tahun adalah cinta, yaitu keintiman atau mengisolasi diri. Nah, ini daur belajar. Daur belajar itu mulai menerapkan, mengalami, mengungkapkan, mengolah, dan menyimpulkan. Yang selanjutnya, visi guru penggerak ini pun menjadi, kalau saya terjemahkan dalam kehidupan kita di masing-masing mapel, bahwa setiap guru dengan karakteristik mata pelajarannya sendiri, dia mesti harus punya sebuah visi, menciptakan visi sendiri. Jadi di poin ini yang mungkin bisa saya share dari inti dari pendidikan guru penggerak, nanti kita bisa menciptakan visi kita sendiri melalui apresiatif Bagja ya. Jadi di sini kata kunci dari modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, yang pertama adalah merumuskan dan mencapai visi yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif. Di sini kata kuncinya ada visi, merumuskan, mencapai, menumbuhkan. 3P, proses perubahan, proses belajar, paradigma inquiry apresiatif, dan model manajemen perubahan Bagja. Ini alurnya, jadi ada profil pelajar Pancasila yang menjadi hal baru yang memang ditekankan di kurikulum paradigma baru, yaitu mengenai visi, makna, kata, prakarsa, semangat bersama, upaya, dan upaya menghasilkan sebuah karya. Di sini yang diperlukan adalah prakarsa perubahan. Di sini untuk mengetahui kondisi, kekuatan, dan masalah yang dihadapi melalui manajemen inquiry apresiatif Bagja, yaitu Bagja itu adalah sebuah akronim atau anonim, singkatan akronim ya, yaitu B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G adalah gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Nah, di sini mungkin ini sesuatu ilmu yang baru yang saya dapatkan melalui pelatihan guru penggerak yang bisa kita adopsi di pembelajaran mungkin. Jadi yang pertama buat pertanyaan utama. Jadi kalau kita mungkin punya topik yang memang menarik untuk digali kreativitas dari masing-masing anak, buat pertanyaan utama ini mungkin bisa dari guru atau kita bertanya ke mereka. Misalnya kita tanya mereka, apa mimpimu setelah lulus dari SMK Tunas Harapan? Atau secara khusus di matematika saya biasanya bertanya, mimpi kamu belajar matematika maunya apa? Bisa perkalian. Jadi dia punya, kita tanya tentang perkalian dulu, kita buat pertanyaan, ternyata dia tidak bisa mengerjakan. Maka dia dari tidak bisa mengerjakan itu berarti dia melalui tahapan ambil pelajaran. Dia mengambil pelajaran bahwa dia tidak bisa menambah, tidak bisa mengali, tidak bisa mengurang, tidak bisa membagi. Nah, kemudian kita ciptakan gali mimpi. Gali mimpi itu kalau saya mempraktikkan di kelas, saya biasanya bertanya, kalau nanti kamu tes pekerjaan, dia akan menghadapi tes psikotes, di mana tes psikotes itu adalah hitung dasar. Maka dari situ dia akan bermimpi, pada saat saya menghadapi tes psikotes, saya akan
harus 100 lulus untuk psikotesan, tidak boleh gagal di psikotes. Kemudian saya minta mereka jabarkan rencana dan mereka mengatur eksekusinya. Kalau di kelas 10 ini yang saya lakukan atur eksekusinya adalah berlatih perkalian 1 sampai 100, 1 kali 1 sampai 1 kali 10 kali 10 itu dalam 5 menit karena hal itu dilakukan di tes Toyota. Jadi ini sudah saya jalankan untuk di kelas 10. Nah, di sini fokusnya. Pada saat dulu kita sering setelah setiap ada ujian nasional kita punya tujuan bahwa nanti mesti kudunya nilainya bagus. Tapi sebenarnya kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya fokus perhatian itu prestasi atau kodrat, pencapaian kodrat anak sendiri yang tadi di mana setiap anak punya kodratnya sendiri dan memiliki laku yang harus ditebalkan sendiri. Kita mulai merubah mindsetnya. Nah, bisa dimulai dari menanamkan keyakinan bahwa yang pertama, seorang guru ini harus yakin bahwa semua murid dapat mencapai sesuatu atau prestasi jika selaras dengan kodratnya. Yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Kemudian yakin bahwa dalam proses belajar hubungan guru-murid adalah sebagai mitra. Kemudian untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan melalui prakasa dan perubahan, masalah harus diatasi atau diselesaikan. Upayanya adalah mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya adalah dengan yakin bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Kemudian fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, dan batu sandungan. Pengalaman emosinya adalah negatif. Kemudian kekuatan atau potensi itu harus didayagunakan melalui upaya identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, atau aset. Perspektifnya pasti ada kekuatan, potensi, atau aset. Jadi setiap individu pasti punya kekuatan, potensi, dan aset. Kemudian fokusnya adalah apresiasi, kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat, gotong royong, ko-kreasi, masalah sama dengan tantangan atau batu lompatan. Pengalamannya emosi positif, jadi bahagia. Jadi kalau kita berdasarkan masalah, mesti nanti pengalamannya adalah negatif. Tapi kalau kita sudut pandangnya kepada kekuatan, maka emosinya adalah positif dan itu menjadi bahagia. Jadi inti dari Bagja tadi itu adalah kita melihat sesuatu itu dari sumber potensinya, bukan dari sumber masalahnya, sehingga kita bisa mengurai dengan akhir yang bahagia. Nah, inilah apresiasi inquiry yang dimaksudkan Bagja tadi. Inquiry apresiatif itu sendiri adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi dan menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, dimaksudkan di saat kita melakukan inquiry apresiatif yaitu untuk memungkinkan anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna atau inti kesuksesan dari sumber daya mereka sendiri, sehingga ko-kreasi kesuksesan masa depan mereka kontekstual sesuai dengan kondisi. Nah, di sini trikon yang dijadikan prinsip perubahan oleh Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah continue, konvergen, dan konsentris. Continue bermaksud berkesinambungan, sejarah, kini, masa depan, dan terus bergerak. Kemudian konvergen, universal, kesamaan, dan memiliki titik temu. Konsentris, kontekstual, unik, latar belakang, kultur, dan lokal atau individual. Ini tahapan proses helikopter view dari Bagja sendiri. Nanti bisa diadopsi mungkin Bapak Ibu untuk materinya bisa saya share kalau membutuhkan. Nah, ini sebagai contoh pertanyaan apresiatif inquiry atau inquiry apresiatif. Yang pertama, mengarahkan perhatian pada hal positif atau kekuatan-kekuatan, identifikasi nilai-nilai positif yang sudah dimiliki, kemudian identifikasi kekuatan-kekuatan, fokus pada apa yang diinginkan terjadi atau lebih banyak terjadi, kemudian fokus pada aspek kehidupan sehari-hari di sekolah, mengungkapkan narasi baru dan mengungkapkan makna yang spesifik atau akrab dan kontekstual. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah modul titik 4 mengenai budaya positif.
Ini adalah modul inti yang harus kami share ke Bapak Ibu untuk bersama-sama merubah budaya yang berlaku di sekolah ini menjadi sebuah budaya positif atau ekosistem positif. Nah, di sini diambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan dari seorang petani tadi. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain-lain. Karena ini hal yang sangat penting, nanti di dalam berjalannya presentasi ini mungkin bisa agak disimak dan saya akan membagikan lembar diskusi untuk Bapak Ibu karena ini jumlahnya hanya 5, mungkin yang berdekatan bisa berdua untuk nanti mohon dibantu untuk dikerjakan di bawahnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di masing-masing kasus. Jadi ada 4 kasus. Ada satu lagi. Ada 4 kasus di lembar kerja dan materinya ada di sini ya. Jadi budaya positif. Kita harus merubah paradigma. Nah, ini ada sebuah kasus, Bapak Ibu bayangkan saja. Ada siswa A dan B atau Bapak Ibu bersama pasangan di belakangnya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi di kertas itu bayangkan Bapak Ibu menyobek kertas, tulis sesuatu yang sangat berharga, mungkin sebuah rahasia dan memang harus Bapak Ibu simpan. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam kertas tersebut dengan segala daya, sekuat-kuatnya. Buat sebuah kepalan. Lalu, orang yang berada di dekat Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda itu. Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Akan diberikan dengan mudah? Atau Bapak Ibu akan berjuang sekuat tenaga mempertahankan kertas yang sudah Bapak Ibu genggam? Akan dipertahankan sekuat tenaga ya. Karena keyakinan Bapak Ibu di situ tidak boleh diketahui oleh orang lain, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah Bapak Ibu akan mempertahankan sekuat tenaga dan mempertahankan. Nah, di sini ada perubahan paradigma, mulai dari teori kontrol dan ilusi kontrol. Jadi yang dilakukan dari percobaan tadi adalah merupakan teori kontrol. Nah, di sini sebuah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini salah satu ilusi dari teori kontrol. Kita lihat perbedaan antara stimulus respon. Ada yang tahu, masih ingat ya stimulus respon itu oleh siapa? Teorinya siapa? Behaviorisme oleh siapa? Stimulus respon itu ya Pavlov ya kalau tidak salah. Nah, di sini perbedaannya untuk teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini posisinya mungkin pada saat ini Bapak Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu itu mengikuti yang stimulus respon atau teori kontrol? Sesuai dengan pertumbuhan jagung tadi, mungkin stimulus respon tidak cocok ya, karena kita itu merubah orang, merubah benih yang semula jagung jadi apa. Di sini kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di saat anak-anak itu mungkin onar, itu dia punya tujuan. Nah, tujuannya nanti apa? Kita lihat teori yang selanjutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sesuai teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini mungkin tadi pada saat Bapak Ibu ngepal, dipengaruhi seperti apapun, Bapak Ibu tidak akan menyerahkan karena panjenengan punya teori kontrol diri. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain sesuai teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, jadi saat gagal membujuk mesti dipaksakan. Kalau sesuai teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kesepakatan. Model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Nah, inilah
sebenarnya perilaku tadi di saat kontrol itu terbagi menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Semua ini ya berfokus pada bertahan hidup. Jadi cara orang bertahan hidup itu mungkin didasari oleh 4 kekuatan. Nah, coba kita sama-sama pahami ini kira-kira dari 4 model ini, dari kasus ini, kebutuhan apa yang mereka inginkan. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi kira-kira kebutuhannya apa? Kalau melihat dari yang ini, fun ya, kesenangan ya. Kemudian nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih atau ingin diperhatikan. Kemudian aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Freedom ya, kebebasan. Dia mungkin tidak senang dengan ceramah. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Power ya, jadi dia merasa dilemahkan karena pada saat kondisinya jelek malah dipamerkan. Jadi seolah-olah dia tidak pede. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, anak itu mungkin punya motivasi sendiri saat melakukan sesuatu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalnya dengan kata atau di pikirannya bergejolak apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini berarti mungkin fokusnya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti motivasinya adalah mendapatkan imbalan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasinya untuk mendapatkan penghargaan diri, menjadi insan yang sesuai yang dia harapkan. Nah, di sini ada motivasi eksternal atau yang terakhir adalah merupakan motivasi internal. Ini mungkin. Nah, jadi di sini lingkaran kenapa kita harus menimbulkan budaya positif di dalam kelas, karena budaya positif bisa diciptakan dari lingkungan yang positif melalui keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini mengenai keyakinan, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati secara bersama-sama antara siswa dengan guru, atau mungkin bisa dikatakan sebagai kontrak belajar. Ya. Mungkin dengan adanya keyakinan kita bisa membuat kesepakatan, kalau nanti terjadi penyimpangan kita ingatkan lagi bahwa itu sudah disepakati bersama-sama. Ini yang saya lakukan di anak-anak. Jadi saya men-share form isian kesepakatan kelas, di mana formnya ini berisi tentang pilihan-pilihan, dan saya kerucutkan di peratur pertanyaannya itu ada pertanyaan mengenai daring. Pada saat daring mereka mau diperlakukan seperti apa, pada saat luring seperti apa, kemudian saya rangkum bersama anak-anak dan saya jadikan sebagai kesepakatan kelas. Nah, di sini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau seseorang itu diatur ya, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah sebenarnya disuruh tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Sebenarnya kalau di peraturan seperti ini, tapi di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Nilai yang ingin diterapkan adalah itu: hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan dari keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dari kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan, kepedulian. Jadi inti dari sebuah peraturan sebenarnya sama saja, tujuannya adalah sebuah keyakinan ini. Nah, di sini jika kita bersama-sama membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi.
mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat yang tertera di situ, berarti itu adalah termasuk sebagai hukuman. Jadi kalau peraturan konsekuensinya adalah sebuah hukuman sejadinya itu. Tapi kalau kesepakatan kelas dia larinya adalah ke konsekuensi. Menurut Bapak Ibu lebih baik mana? Konsekuensi, jadi lebih manusiawi konsekuensi ya, jadi tidak merupakan paksaan. Ini salah satunya. Lari mengelilingi lapangan basket, murid diminta untuk push up. Kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol dan sebagainya. Maka dia kalau untuk melakukan budaya positif berarti kita lebih mengedepankan konsekuensi yang bersumber dari kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, ini perbedaan konsekuensi dan hukuman. Bisa dibaca nggak? Jadi di situ konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan respon, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau diasingkan sementara waktu. Ya, ini diskusi mengenai 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu. Bisa terlihat untuk ini? Ya, bisa terlihat ini. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu menurut kalimat ini yang sering atau biasa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu berposisi sebagai apa? Yang pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang kedua, berceramah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa. Kemudian yang ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu berarti sebagai penghukum. Seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Di sini sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Apa peraturannya? Apa yang kita yakini? Seringnya Bapak Ibu berada di posisi mana? Penghukum ya. Jadi mungkin itu posisi yang tidak direkomendasikan dalam budaya positif. Jadi cenderung kita sebagai baiknya ya itu sebagai pemantau atau manajer. Jadi untuk 1 dan 2 ini kelihatannya nanti bisa menimbulkan siswa yang memiliki dunia yang tidak berkualitas, karena di sini tuh ada istilah dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu definisinya adalah suatu saat di masa lampau dia akan terkenal Bapak Ibu itu masuk di dunia berkualitasnya. Nah, kalau nanti di penghukum atau membuat orang bersalah ini cenderung mungkin Bapak Ibu tidak menjadi foto yang berada di dunia berkualitasnya siswa. Nah, di sini ternyata menurut penelitian ada suara apa yang tersampaikan dari sebuah pesan itu 10% itu jika panjenengan mengungkapkan melalui kata-kata yang biasa saja 10%, menggunakan nada suara 35%, nonverbal dan bahasa tubuh malah lebih tinggi yaitu 55%. Nah, di sini kenapa ada tadi 5 tipe kontrol? Karena di setiap permasalahan yang terjadi di antara kita atau di pembelajaran atau di lingkungan sekolah tadi, kita bisa melakukan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid yang salah, kita bisa melakukan proses restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mungkin ini sebagai tindak lanjut untuk misalnya tidak terjadi bullying gitu ya, yang marak dari GSM. 9 ciri restitusi, bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran atau paksaan, restitusi untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi supaya tidak dibully. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada kesalahan, Bapak Ibu guru
tidak langsung mengejas tapi menelusuri dulu kesalahannya tadi apa, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah ini untuk yang merasa gagal karena berbuat salah, mungkin nanti bisa dibaca kata-kata guru adalah ini. Jadi tahapan menstabilkan identitas, contohnya kalimat guru seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kalimat guru seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan nilai yang diyakini, contoh kalimatnya seperti ini. Nah, perlu melakukan intervensi 30 detik untuk membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, ini langsung ke lembar diskusi yang ada di meja Bapak Ibu. Mohon dibantu, mungkin nanti di sini adalah sumber informasinya. Ya, di lembar diskusi ini ada kasus 1, nanti bisa Bapak Ibu baca, kemudian jawab pertanyaannya di halaman yang disediakan. Kemudian ada kasus 2, ada kasus 3, ada kasus 4. Dari masing-masing kasus ini nanti Bapak Ibu bisa kembali mempelajari bahwa apa yang dilakukan dari tindakan kesalahan yang dilakukan siswa tadi, apakah proses restitusinya sudah benar menurut Bapak Ibu atau tidak, nanti mohon dituliskan di situ. Demikian mungkin paparan dari saya. Bapak Ibu bisa melengkapi lembar diskusinya, nanti ada yang presentasi untuk menjawab dari lembar diskusinya. Monggo ya, saling berdiskusi, atau harus saya tampilkan ini kalimatnya. Ini mungkin penting ya, jadi posisinya karena ada pertanyaan itu posisinya Bapak Ibu gurunya di mana. Langsung ya. Bertanya ya. Bisa dibantu dari Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu dari kasus yang pertama, kira-kira apa jawabannya? Di sini ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru agar Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Nah, pertanyaannya, dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jadi ini jawabannya ada di sini. Menurut Bapak Ibu, apakah restitusinya itu penghukum, pembuat orang bersalah, teman atau pemantau atau manajer?
teenager. Pemantau ya. Disoroti dari kalimat yang mana, Pak? Yang sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi, Pak? Ini ya, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi gitu ya. Jadi dari setiap masalahnya, Bu Santi itu menawarkan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Jadi cenderungnya mungkin pemantau ya. Kemudian yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Vivi dan Natali tadi mengusulkan apa? Segitiga restitusinya tadi langkah-langkahnya. Iya. Segitiga restitusi, validasi tindakan ya. Memvalidasi proses restitusinya adalah pada tahap validasi tindakan yang salah. Menurut Bapak Ibu, berarti apa yang diusulkan Vivi dan Natali apakah sudah benar? Sudah ya? Sudah sesuai dengan solusi yang diusulkan ya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas posisi apa saja apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Berarti Ibu Eni ini adalah guru baru yang menggantikan. Berarti posisi Ibu Eni itu sebagai apa? Posisi Ibu dalam menangani Vivi dan Natali serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu tidak mengagari Ibu Eni yang menggantikan. Pemantau ya Bu Eni ya, karena Bu Eni kan sebenarnya bukan guru yang mengajar ya, Bu Eni hanya menggantikan. Terus dia baik yang kasus 1 sudah clear, kasus 2 mungkin bisa dibantu dari kelompoknya pemuda bisa atau Bunda Bu Elvi. Ada yang bersedia maju ke depan Bapak Ibu untuk membacakan kasus 2? Itu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman.
Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sebenarnya kebutuhan apa yang ingin diperoleh Sabrina dari kasus itu? Dia kan salah, udah tahu tapi dia salah pakai warna sepatu. Kebutuhan tadi ya ada cinta, kasih sayang ya. Kemudian nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan sepatu berwarna hitam? Saya maksud dan tujuan kenapa sekolah tidak boleh warna putih apa kira-kira? Sesuai kesepakatan. Iya, mungkin biar teratur ya. Jadi semuanya diseragamkan hitam biar sepatunya tidak warna-warni. Bila menurut panjenengan Pak Lukman ini posisinya sebagai apa tadi? Penghukum ya, karena dia langsung dar melakukan tindakan. Nah ini pertanyaan yang ketiga. Seandainya Pak Lukman itu mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakan Pak Lukman? Jadi manajer tadi posisinya yang terakhir. Jadi di sini mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan, kemudian menguatkan pribadi, bagaimana secara memperbaiki keadaan. Kalau Pak Lukman itu tadi berperilaku bukan sebagai penghukum tapi manajer, kira-kira apa yang diucapkan Pak Lukman? Iya Bu Sally, menanyakan alasan kesepakatan. Konsekuensi setelah dia tidak memakai sepatu warna hitam tadi apa? Solusinya mungkin orang tuanya disuruh datang ke sekolah untuk mengirimkan sepatu. Kasus 2 clear ya Bapak Ibu. Kasus 3, Ibu Deni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain-lain perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar sepertinya. Tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Deni, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu Bu." Ibu Deni pun menjawab, "Gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama Ibu." Kira-kira yang dilakukan Ibu Deni tadi apa? Menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi identitas gagalnya ada di situ, ya. Kemudian kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dia tidak mau mengerjakan, ya. Freedom ya. Jadi dia pengen sak kepenaknya diri. Bila mana Ibu Deni mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang dilakukan Ibu Deni atau yang dikatakan Ibu Deni? Mungkin Bu Deni tidak mengumpat-ngumpat bahwa gimana sih Fajar tapi dia lebih ke bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi kamu jangan tidur macam-macam, itu mungkin lebih baik. Itu adalah salah satu bentuk budaya positif. Yang terakhir Bapak Ibu di sini, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Dino, bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing sini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut. Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu?
Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja antong. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersendau gurau. Kira-kira nilai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dino? Dino itu yang merampas tadi, yang merampas kantinnya. Power ya, jadi dia efek dari entah permasalahannya dibalik itu apa, dia kepengen menunjukkan kekuasaan dengan merusak kantinnya Dino. Kemudian posisi kontra apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti? Suti bertanya, dia mengarahkan, membantu kira-kira manajer ya. Jadi inilah salah satu kasus yang diselesaikan dengan posisi sebagai seorang manajer. Kemudian dalam kasus tersebut di atas siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi, dan serta siapa yang dipuaskan. Jadi walaupun ini mungkin bisa dilihat tadi adalah perselisihan, tapi kalimat terakhir ini menunjukkan bahwa proses restitusi yang dilakukan Ibu Suti tadi sudah berhasil dengan bukti di akhir pembelajaran mereka bercengkrama dan bersendau gurau. Jadi posisi saat mereka bercengkrama dan bersendau gurau itulah titik di mana kita bisa mengembalikan identitas anak itu di lingkungannya kembali dalam posisi yang lebih kuat. Saya kira dari presentasi saya adalah ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau tidak? Sampun ya. Jadi demikian presentasi sosialisasi dari filosofis pendidikan menurut Yejer Dewantara. Dan saya berharap ilmu yang hanya sedikit ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri untuk membuat dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan pembelajaran SMK Tunas Harapan sesuai dengan karakteristik mapel Bapak Ibu masing-masing. Untuk selanjutnya apabila memang ada yang belum dipahami, mungkin kita bisa bersama-sama diskusi untuk menumbuhkan budaya restitusi di setiap permasalahan yang timbul di kelas. Jadi kita harus merubah paradigma kita dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Demikian saya akhiri presentasi kali ini dalam bentuk aksi nyata modul 1. Mungkin nanti akan ada aksi nyata di modul selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.